Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan coba untuk mereview info GTK terbaru tahun 2024. Ya. Di sini mungkin saya tidak tampilkan secara langsung info GTK-nya karena masih uji coba, jadi terkadang itu sulit untuk dibuka. Tapi ketika Bapak Ibu bisa buka, itu bisa mengetahui apakah info GTK Bapak Ibu itu bisa sudah valid atau belum. Baik, ini tampilannya info GTK di tahun 2024. Tampilannya lumayan bagus ya, dan sudah banyak kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana di sini fitur dan juga infonya itu sangat detail sekali dan juga lebih terperinci. Nah, jika Bapak Ibu sudah bisa membuka info GTK, kemudian sudah melihat atau mengecek, itu tandanya Bapak Ibu sudah bisa mengetahui apakah sertifikasi di semester ini bisa cair atau juga tidak gitu. Nah, biasanya cair atau tidak cair itu tergantung validasi dari info GTK-nya sendiri. Jadi ketika info GTK itu sudah valid, maka tunjangan sertifikasi pun akan cair. Nah, di sini tampilannya yang paling atas itu seperti ini ya, nama, kemudian guru SD. Nah, di sini jika Bapak Ibu adalah peserta PPG baru ya tahun 2023 ataupun sekarang, kemudian NRG-nya sudah turun ya. Nah, jika di sini NRG-nya belum terbaca, tidak apa-apa. Nanti sistem akan memadankan sendiri ya, atau akan NRG-nya muncul dengan sendirinya gitu. Nah, mungkin ada beberapa trik biar NRG-nya itu cepat muncul di info GTK. Silahkan di review, ada di video saya sebelumnya itu tentang cara mengecek NRG. Nanti dilihat saja. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang NRG ya, saya akan menjelaskan tentang validasi info GTK. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada menu validasi SKTP, kemudian resume dapodik, kemudian ada realisasi SKTP. Nah, di sini juga bisa terlihat tidak valid, beban mengajar linier tidak terdeteksi. Nah, ya nanti kita akan review. Kita lanjut ya. Nah, di sini status validasinya pastinya karena memang sekarang sedang uji coba, pasti di sini nanti statusnya tidak valid ya. Karena memang sekarang masih dalam validasi ya. Pada bulan-bulan ini, bulan Maret, bulan Januari Maret itu masih statusnya validasi. Nah, nanti ketika sudah memasuki pertengahan Maret, ini akan menjadi validasi. Nanti di sini jika valid, ada bacanya sudah valid, menunggu validasi dinas. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu tandanya info GTK kita sudah valid dan kita tinggal menunggu validasi dinas. Nah, di sini nanti di sini sudah ada ya, kalau menu sebelumnya itu tidak ada menu seperti ini, tapi kalau sekarang di sini sudah tercentang validasi TPG belum. Nah, nanti ini kalau sudah valid ini tercentang. Kemudian pengusulan STPG tercentang. Nah, ini realisasi dan seterusnya itu akan tercentang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa saya belum valid, karena memang sekarang itu masih sedang waktunya validasi. Jadi ditunggu saja ya. Jangan khawatir. Nah, di sini perlu diketahui, nah di sini semester 1
2024. Ini validasi ini per semester ya. Jadi rentangnya itu antara Januari sampai dengan Juni. Nah, nanti ada yang semester 2 itu Juli sampai Desember. Jika Bapak Ibu di bulan Maret ini statusnya belum valid, maka kejar terus validasinya dengan memperbaiki pada dapodiknya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa, rentangnya itu antara Januari sampai Juni. Nah, kalaupun nanti tidak valid sampai akhir Maret, Bapak Ibu di TW1 itu tidak bisa cair. Tapi ketika dikejar validasinya dengan memperbaiki dapodik kemudian valid, Bapak Ibu bisa cair nanti itu di triwulan berikutnya ya. Bisa itu di dirapel, dibayarkan satu semester, bisa juga terpisah. Misalnya bulan Mei triwulan 1, nah bulan Juninya itu triwulan 2 itu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini saya tutup karena membuat video tutorial itu kalau tidak seperti ini bisa di blok sama YouTube ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa tampilkan secara menyeluruh gitu. Nah, di sini update terakhirnya, kemudian ini proses validasinya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu update dapodik, nanti dia akan terbaca. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak valid, lihat update terakhirnya. Ketika update terakhirnya itu misalkan seperti saya ini bulan Februari, saya update di bulan Maret. Nah, padahal di dapodiknya saya sudah perbaiki bulan Maret. Tapi di sini belum terbaca, maka itu Bapak Ibu harus sabar sampai update di periode berikutnya. Kemudian proses validasinya pun sama. Ketika sudah validasi ya, jadi ada waktu validasi. Nah, ini di sini tanggal 10 bulan Februari itu proses validasi. Nah, ketika Bapak Ibu tidak valid, lihat juga validasinya. Validasinya kapan terakhir? Kalau validasinya itu bulan Februari, juga berarti tunggu sampai bulan Maret seperti saat ini. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini proses ini itu harus bertahap gitu proses ini. Jadi tidak secara setiap hari itu proses validasi, tapi ada waktu-waktu tertentu. Nah, seperti itu. Nah, di sini NUPTK bisa terlihat ya statusnya valid. Nah, kalau nanti status Bapak Ibu itu tidak valid di NUPTK, itu Bapak Ibu bisa sinkron, nanti ada di menu di paling bawah ya. Nah, itu biar itu valid seperti itu. Kemudian di info GT di dapodiknya pun dicek. Mulai dari tanggal lahir, kemudian sertifikat pendidik, nah itu sudah terinput atau belum ya. Nah, kemudian jika ada nama itu harus sama antara arsip dapodik dengan serdik. Makanya disesuaikan dengan KTP biasanya, KTP ya. Nah, di sini sudah lengkap sekali, ada kepegawaian, kemudian ada kelulusan sertifikasi. Nah, di sini nanti kode bidangnya 027. Nah, kemudian untuk kode bidang ketika Bapak Ibu tidak linier, nah, biasanya itu nanti dilihat dicari aja di Google itu linearitas. Jadi terkadang misalnya ada S1 PKN mengajar guru kelas, nah, atau di guru SD. Nah, itu linear atau tidak. Nah, nanti lihat di Google aja, cari linearitas gitu. Ada beberapa bidang studi yang tidak linear di guru kelas, itu seperti itu. Misalnya kayak tata boga, nah, itu tidak akan linear di guru kelas gitu. Kemudian misalkan fisika, nah, itu tidak akan linear. Kimia, nah, itu tidak akan linear di guru kelas, seperti itu. Nanti dilihat saja linearitas ya. Di linearitasnya tentang sertifikasi itu ada, cari saja.
Nah, kemudian di sini tahun lulus ya, saya 2022 ini nanti terbaca di sini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini status juga kepegawaian valid ya. Nah, kalau tidak valid nanti klik tombol saja di sini. Kenapa tidak valid? Biasanya itu antara data Dapodik dengan data BKN itu tidak sinkron. Makanya nanti di sini diklik saja tombol ini. Nah, ya. Klik tombol ini, nah nanti dia akan pemadanan data dengan valid dengan sendirinya. Itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini beban mengajar. Di sini saya masih statusnya belum valid. Nah, mengapa? Karena belum validasi beban mengajar. Bagi Bapak Ibu yang di sini statusnya belum valid, jangan khawatir ya. Jika tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada JJM, kemudian JJM linear. Tapi kalau Bapak Ibu JJM-nya di sini kurang dari JJM linear, maka cepat-cepat perbaiki Dapodiknya. Kemudian setelah diperbaiki disinkron. Nah, di mana berarti Bapak Ibu kurang memenuhi jam mengajar. Nah, jamnya kurang. Maka dari itu cepat penuhi Dapodik. Mumpung sekarang belum pengambilan validasi yang periode Maret, masih bisa diperbaiki. Silahkan di sini ya. Nah, ini dicek di sini. Kalau seperti ini tinggal ditunggu saja karena di sini JJM sudah terbaca, JJM linearnya juga sudah terbaca. Nah, nanti ini terbaca juga. Nunggu sedang proses validasi. Bagi yang masih kurang, silakan diperbaiki di Dapodiknya. Nah, mungkin untuk tugas tambahan saya ada di video sebelumnya, silakan dicari saja ya di video saya untuk tugas tambahan. Saya tidak akan menjelaskan di video ini. Kemudian di sini format pembayaran sekarang sudah sudah jelas sekali ya di info GTK ini. Nah, di sini validasi datanya, Bapak Ibu bisa lihat status NU PTK, kemudian data kelulusan sertifikasi, kepegawaian daerah, kemudian beban mengajar minimal, kemudian usia maksimum, kemudian format pembayaran TPG. Nah, ini sudah valid, hanya tinggal beban mengajar. Nah, ini pasti nanti di TW1 ini akan cair karena tinggal beban mengajar. Nanti kalau sudah terhitung beban mengajar oleh sistem itu pasti akan valid. Nah, bagi Bapak Ibu yang status validasinya di sini masih ada yang belum valid selain beban mengajar, silakan boleh konsultasikan di komentar ini ya, nanti biar saya berikan solusinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini untuk validasi kita bisa baca apa saja yang belum valid. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada pensiun, keaktifan ya, di sini keaktifan. Nah, nanti keaktifan ini total mengajar juga terbaca ketika JJM linearnya terbaca oleh sistem. Itu seperti itu. Nah, ini status valid, data sudah lengkap ya. Nah, kemudian catatan masalah juga ini sama. Jika terjadi catatan masalah banyak, silakan Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar, nanti Bapak Ibu kita berikan solusinya ya. Nah, di sini jika seperti saya tampilannya dalam proses verifikasi tidak valid. Nah, ini karena sedang proses verifikasi. Kemudian beban mengajar linear tidak terdeteksi. Nah, ini kalau yang tadi JJM-nya itu yang seperti ini, JJM-nya sudah sesuai dengan JJM linearnya, itu tunggu saja. Nah, ya. Itu tinggal menunggu. Tapi kalau yang kurang JJM-nya itu harus diperbaiki karena nanti tidak akan valid sampai kapanpun. Seperti itu ya. Nanti silakan untuk catatan masalah kalau ingin berbagi sharing silakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat resume-nya ya, identitas diri di sini, kemudian Dapodiknya, status pegawaian dengan BKN. Nah, ini terkadang di Dapodik itu di Dapodik itu SK itu terkadang cepat dibandingkan SK BKN ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting Dapodiknya.
Nah, di sini ada yang paling penting selain tadi validasi. Nah, setelah valid kan tentunya kita dibayarkan sertifikasi itu sesuai dengan gaji pokok. Nah, dicek juga terkadang berkala itu ada yang telat masukin ke Dapodik. Nah, silakan Bapak Ibu dicek lagi berkalanya. Jika ada berkala terbaru di Dapodik, itu dimasukkan berkala terbarunya di Dapodik. Ya. Nah, di sini BKN biarkan saja ya, karena BKN itu update-nya tidak secepat Dapodik ya. Nah, karena dia tidak berkala. Kalau Dapodik itu kan berkala. Nah, di sini dilihat ya. Kemudian ada gaji. Nah, gajinya sudah sesuai belum dengan gaji pokok kita? Kalau belum, inputkan di Dapodik juga diperbaiki. Sayang ya. Meskipun beda 100 atau 200 ribu kan dikali 3 bulan itu sangat besar gitu ya Bapak Ibu. Jadi dicek lagi. Kalau masih belum sesuai, silakan perbaiki di Dapodiknya di menu gaji berkala. Ada di Dapodik itu menu gaji berkala, ke OPS saja hubungi. Berikan SK berkala. Itu seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini masih bisa ya karena belum pengambilan validasi. Nanti ketika validasi sudah di cut off, kemudian sudah validasi dinas, kayaknya ini sudah tidak bisa diperbaiki gaji pokok ini. Nah, makanya mulai sekarang masih bisa, mumpung masih bisa ya, belum pengambilan validasi di bulan Maret, masih ada waktu. Silakan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya JJM-nya buat mengajar ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah di sini. Nah, ini adalah linearitasnya Bapak Ibu. Ini di Dapodik ya. Kemudian ini di kelasnya ya. Nah, ini beban yang sebenarnya ya sesuai kurikulum. Nah, kemudian ini linearitas. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah linear. Ya, Bapak Ibu, ini sudah linear ya kalau seperti ini. Artinya sudah linear. Artinya sudah sesuai dengan sertifikasi yang kita miliki. Nah, itu dicek lagi nanti di rombel belajarnya. Kemudian di sini ada data update. Nah, silakan kalau misalnya jabatannya belum sesuai ya, itu diklik saja, klik tombol ini. Nah, diklik tombol ini nanti dia akan mengupdate riwayat-riwayat yang ada di Dapodik ke BKN gitu. Atau sebaliknya dari BKN update atau tarik ke data Dapodik, itu seperti itu. Nah, kemudian ini perpal ijazah ya. Nah, nanti silakan di checklist kemudian konfirmasi ya. Nah, ini ya mungkin itu video tutorial dari saya. Semoga Dapodik Bapak Ibu bisa valid ya, dan sertifikasinya bisa cair ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa Bapak Ibu komen di kolom komentar. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.